Mengejutkan. Di saat hidup Ruben Onsu lagi seriusnya menghadapi guncangan kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Benarkah gara-gara tersangkut masalah hukum karena harus membayar uang sejumlah 3,5 miliar rupiah, kemampuan Ruben sebagai ayah jadi ikut terpengaruh dalam sidang gugatan hak asuh anak? Jawaban yang diurai Minola Sebayang, pengacara Ruben pun mengejutkan. Bahkan Minola mengulik adanya upaya mempersulit Ruben ketika ingin mengetahui informasi seberapa besar uang sekolah sang anak. Apa yang sebenarnya terjadi? Sesungguhnya seberapa seriuskah Ruben Onsu mengerahkan tenaga dan pengacara ketika dikepung dua masalah gugatan hak asuh anak hingga kasus dugaan penipuan dan penggelapan? Bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Peliknya, cobaan pahit yang harus dihadapi oleh Ruben Onsu pekan ini kian ujian babak baru. Bagaimana tidak, di tengah kesibukan Ruben menghadapi status tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan, namun gara-gara ini pula, kondisi ekonomi Ruben pun menuai sorotan publik hingga netizen. Pasalnya, uang 3,5 miliar rupiah yang dipermasalahkan dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menimpa Ruben bukanlah jumlah yang sedikit. Benarkah gara-gara tersangkut masalah hukum karena harus membayar uang sejumlah 3,5 miliar rupiah, kemampuan Ruben sebagai ayah jadi ikut terpengaruh dalam sidang gugatan hak asuh anak? Yang sontak saja dijawab dengan tegas oleh Minola Sebayang, pengacara Ruben, bahwa meski menyandang status tersangka, tapi status yang kini disangkakan ke Ruben tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga ketika dikulik, seyogyanya masih harus dibarengi dengan asas praduga tak bersalah. Kalau misalnya kemudian kita menginvestasikan, kita meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain, dan kemudian orang lain tersebut belum bisa mengembalikan uang yang kita berikan itu, kan nggak ada penggelapannya. Itu kan unsurnya wan prestasi, unsurnya kan ingkar janji, tidak menepati janji untuk mengembalikan pinjaman, untuk mengembalikan uang yang dijanjikan untuk diberikan. Karena nggak ada niat untuk menguasai, karena sama-sama jelas kok itu adalah uang pinjaman. Atau misalnya kalau memang dibuat modelnya adalah uang investasi, adalah uang investasi. Jadi kalau memang misalnya kemudian ketika orang tersebut ingin uangnya dikembalikan, pinjamannya dikembalikan, investasinya dikembalikan, dan orang itu mengatakan saya belum ada kemampuan, di mana penggelapannya? Karena penggelapan itu ada unsur ingin memiliki sebagian atau seluruhnya barang yang dia ketahui milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya, bukan karena perbuatan melawan hukum. Kalaupun misalnya ada status tersangka, itu kan masih disangkakan bahwa seseorang itu melakukan tindakan tersebut, tapi belum ada putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap bahwa seseorang tersebut sudah dipastikan dengan bukti-bukti yang diperiksa dalam pengadilan dia memang melakukan tuntutan ya yang dituntut kepadanya, yaitu tentang penipuan dan penggelapan tersebut. Jadi harus mengedepankan yang namanya ajas presumption of innocence atau praduga tidak bersalah. Bukan tanpa alasan, jika Minola Sebayang menekankan bahwa posisi Ruben Onsu masih harus dinilai dari kacamata asas praduga tak bersalah. Pasalnya, meski diguncang gonjang-ganjing masalah hukum dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan uang senilai lebih dari 3,5 miliar rupiah, toh faktanya Ruben masih mampu membayar dua pengacara sekaligus, yakni John LBF Law Firm untuk menangani kasus hukumnya sebagai tersangka, sekaligus Minola Sebayang sebagai pengacara untuk masalah gugatan hak asuh anak, yang hingga kini makin berjalan serius di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Layak itu kan tidak bicara mengenai masalah uang saja semata-mata. Layak itu kan tidak bicara mengenai masalah karena ada kewajiban hutang. Sekarang saya tanya misalnya, siapa sih orang yang nggak punya hutang? Masalah besar kecilnya itu pasti semua orang punya hutang. Apakah dengan kondisi yang seperti itu terus kemudian orang didiskualifikasi, tidak bisa menjadi seorang ayah lain?
Tak hanya itu saja, Minola bahkan merinci bahwa Ruben masih sanggup menghidupi tak hanya dirinya sendiri, tapi juga puluhan karyawannya. Bahkan ironisnya, ketika Ruben berusaha mendapatkan informasi berapa jumlah nominal uang sekolah anaknya demi tanggung jawab seorang ayah, usaha Ruben itu pun dikulik Minola Sebayang justru halangi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ruben juga bisa kan masih menghidupi dirinya, masih menghidupi anak-anak karyawan-karyawannya sampai hari ini. Artinya masih bisa melakukan hal-hal yang bagaimana harus dilakukan. Ini kan bicara kan mengenai masalah lubang yang besar yang memang harus ditutupi segera. Tapi kalau misalnya biaya rutin kan ini kan tidak akan ada relevansinya kan, bukan berarti karena ada hutang terus di sini kemudian ada hambatan. Ini yang nggak boleh, dan kalau ada orang yang mendalilkan seperti itu, dia harus membuktikan bahwa Ruben tidak mampu. Bukan kami yang membuktikan kami mampu, tapi orang itu yang harus membuktikan bahwa Ruben tidak mampu. Karena sampai hari ini, ya kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Ruben, dia masih ingin bertanggung jawab kan kepada uang sekolah anaknya. Dia ingin bertanggung jawab kan untuk kepentingan anak-anaknya, bahkan kemudian dia yang dihalang-halangi untuk tidak dapat informasi terkait dengan berapa besar uang sekolah anaknya yang sesungguhnya gitu loh. Jadi janganlah artinya itu kita selalu dengan mudah dan cepat mengkaitkan sesuatu itu seolah-olah bahwa alasan yang paling utama dan terutama dalam kondisi hak asuh anak itu adalah masalah uang. Usaha Ruben Onsu untuk menggugat hak asuh anaknya pekan ini kian terlihat serius. Pasalnya, setelah 2 kali gagal melakukan sidang mediasi, sidang gugatan hak asuh anak Ruben pun akan digelar pada tanggal 2 September 2026 nanti, dengan agenda yang tak lagi membicarakan perdamaian seperti proses mediasi, melainkan pembacaan gugatan. Kalau sidangnya itu sesuai dengan panggilan dari pengadilan negeri itu, kalau tidak salah itu di tanggal 2 September ya. Sidangnya di 2 September, agendanya tentu adalah pembacaan gugatan dan juga penyampaian bahwa hasil mediasinya adalah gagal. Lantas seperti apa pula persiapan serius yang dilakukan oleh pengacara baru Ruben Onsu untuk menghadapi masalah kasus dugaan penipuan dan penggelapan? Benarkah Ruben harus mempersiapkan uang 3,5 miliar rupiah lengkap dengan bunganya jika ingin berdamai? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Sementara Minola Sebayang sedang sibuk mempersiapkan momen menuju sidang gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berjalan kian serius. Masalah hukum Ruben Onsu pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jakarta Selatan juga tak kalah serius ditangani oleh sang pengacara baru. Bagaimana tidak? Hanya hitungan hari setelah ditunjuk sebagai pengacara, tim hukum John L. BF Law Firm sudah bergerak cepat. Sehingga pihak yang telah melaporkan Ruben ke Polres Jakarta Selatan jadi berubah bersedia membuka kemungkinan untuk berdamai tanpa harus melanjutkan masalah kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menimpa Ruben tersebut sampai ke ranah persidangan. Hari ini kami memberikan surat kuasa kami sekaligus bertemu dengan tim penyidik dan Kanit dan lain-lain ya untuk menanyakan proses-proses yang sudah berjalan. Kita juga tadi melihat BAP ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pendamping yang terdahulu. Kami juga mengucapkan terima kasih telah mendampingi klien kami. Tentunya kalau untuk berbicara pokok perkara dan sekarang status sudah mencapai tersangka ya, saya tidak akan mengulangnya lagi. Tidak banyak mengulang lah. Yang tentunya saya fokus untuk menyelesaikan dan menyelamatkan klien saya. Dan langkah-langkah juga sudah cepat. Saya bergerak juga ke kuasa hukum dari pelapor, Bang Ramzi. Kami juga telah berkomunikasi dengan Bang Ramzi ya. Terima kasih juga atas waktunya. Dan kami sepakat bahwa dalam penanganan kasus Ruben Onsu ini, kami mengedepankan
tabayun, mengedepankan cara-cara persuasif, dan dari kuasa hukum pelapor juga ingin juga menyelesaikan ini tanpa melanjutkan ke ranah persidangan. Kalau bisa melakukan mediasi, ada titik temu dan penyelesaian. Sembari mengusahakan mediasi untuk mendapatkan titik temu, pihak John LBF Law Firm bergerak cepat untuk menyiapkan sederet dokumen yang diminta oleh pihak kepolisian. Pasalnya, tanggal 28 Agustus nanti, Ruben dijadwalkan harus memenuhi panggilan pihak kepolisian terkait statusnya sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Dan mereka juga fokusnya tidak untuk memenjarakan, tapi proses hukum memang terus berjalan. Kita juga menghargai itu. Mas Ruben juga pastinya kooperatif nantinya apabila dipanggil nanti sebagai tersangka. Dan kita juga tadi di kepolisian meminta saat nanti dipanggil pemeriksaan kembali, menyiapkan beberapa dokumen yang ada kekurangan, menyiapkan bagian koran, seperti itulah. Dan kami sebagai kuasa hukum yang baru, yang sudah di tahap ini, kami mengharapkan penyelesaian secara damai nantinya seperti itu. Surat panggilan sudah diterima, tapi kami harus bergerak cepat untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Kita juga tidak mau saling bersih tegang, menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah, gitu. Kita fokus penyelesaian. Kita akan fokus bergerak cepat untuk penyelesaian dalam kasus ini. Bang, penegasan aja Bang, hari apa Bang? Direncanakan tanggal 28, tapi kita ini juga akan fokus menyiapkan dokumen-dokumen yang dimintakan. Serius bakal menghadapi panggilan pihak kepolisian dalam hitungan hari, sikap Ruben Onsu pun menjulangkan kejutan. Pasalnya, alih-alih panik menghadapi dua gempuran masalah hukum di Polres Jakarta Selatan, sekaligus sidang gugatan hak asuh anak, Ruben justru lebih sering memperlihatkan wajah baik-baik saja. Bahkan, Ruben sama sekali tak mau menjual cerita sedih dan air mata untuk meraih simpati publik, meski memiliki jajaran teman yang sanggup mengangkatnya. Ada apa dengan Ruben Onsu? Bang Ruben ini kalau saya beberapa kali komunikasi, berbicara, dia orang yang tidak mau menyusahkan orang. Sangat-sangat baik orangnya saya lihat. Bahkan untuk meminta bantu aja sungkan dia itu. Tapi dia sedang berusaha. Ini kan beberapa kontrak mengenai perjanjian itu kadang juga tidak ada dan harus dilengkapi gitu oleh klien saya banyak, dan itulah sosok Bang Ruben. Intinya dia nggak mau menyusahkan orang, bahkan perjalanannya ya saya juga baru tahu nih. Ya tentunya kan dari pihak pelapor itu ingin uangnya itu kembali. Ya dari klien kami tentu itu kemarin kan sudah ada statement dari Bang Inola juga kan mengenai ya lagi banyak terkena cobaan dan ujian juga Mas Ben, makanya kita doakan. Tapi saya lihat beliau ini orang yang baik dan sangat bertanggung jawab. Lantas, mengapa Ruben bisa tersangkut masalah kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan uang miliaran rupiah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Kondisi prihatin Ruben Onsu yang kini harus menghadapi dua guncangan, masalah baik tentang masalah gugatan hak asuh anaknya, juga persoalan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang sedang berjalan di Polres Jakarta Selatan.
tak pelak menjulangkan teka-teki tentang kondisi batin seorang Ruben Onsu. Kuatkah Ruben Onsu menghadapi semua ini? Entahlah. Yang jelas, sutradara Aditya Gumai, sang sahabat Ruben, mengungkap keyakinan bahwa uang berjumlah miliaran rupiah kini menyeret Ruben sampai ke persoalan hukum, tidak digunakan Ruben untuk dirinya sendiri. Kalau saya sih melihatnya begini ya, seperti saya juga pernah sampaikan, kalaupun ada pinjaman Ruben dengan berbagai pihak, yang tadi seperti disampaikan berbuntut adanya satu, entah itu laporan dan lain sebagainya, saya sangat yakin uang yang digunakan Ruben bukan untuk dirinya sendiri. Dia cukup kok 10 juta sebulan. Itu untuk menutupi seluruh kebutuhan keluarganya. Kebayang sih, bagaimana kita ngasihin uang 225 juta sebulan, belum untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, cicilan rumah, dan lain sebagainya, karyawan. Jadi, kalau dia akhirnya meminjam ke sana kemari, lagi-lagi itu bukan untuk dirinya sendiri. Benar-benar dia jadi martir, mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Ya, jadi sekarang sampai pada titik kalaupun akhirnya ada Ruben dijadikan tersangka dan sebagainya, ini babak baru dalam hidup Ruben. Kita juga nggak tahu bagaimana Ruben mengatasinya ya, tapi yang pasti untuk urusannya dengan hak pengasuhan anak, Ruben sudah sampai titik pada saat ini adalah dia pasrah. Oh iya ya, ini ujian tapi sekaligus juga cara Allah untuk menaikkan derajatnya Ruben. Peristiwa ini membuat masyarakat Indonesia, ya kita lihat ya bagaimana begitu banyak dukungan terhadap Ruben. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen.